Sebenarnya apa yang terjadi saat itu ketika Mbak Iki pergi meninggalkan rumah? Saya tahu, pokoknya saya bingung waktu itu, udah hampir putus asa saya juga. Dan hampir saya Iya. dengar. Lalu kemudian sampai akhirnya bisa tetap hidup, itu gimana caranya di Serang itu? Saya kerja serabutan. Iya, saya sering nemu kelaparan. Tetapi saya bertahan hidup. Saya nggak mau pulang. Karena saya takut sama ayah tiri saya itu. Karena dia sering ngancam saya. Sampai sekarang ayah tirinya masih ada? Masih. Sama ibu? Ibu udah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan masih tetap tinggal di rumahnya Kiki? Masih. Ya Allah, sama ayah tiri? Iya, Jadi sekarang Kiki kembali ke rumah? kembali ke rumah. Cuman Tinggal sama ayah tiri? iya. Tapi ayah tiri tidak lagi melakukan kekerasan seksual atau pengurusan itu? Atau masih? Setelah saya pulang ke rumah, saya dijodohkan sama ibu. Oke, lanjut. Berarti sempat pulang ke rumah. Iya. Setelah dari Serang kerja serabutan sampai nggak bisa makan, akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Iya. Setelah sampai rumah, kemudian ibu menjodohkan Mbak Kiki dengan laki-laki lain. Oke, terus kemudian jadi akhirnya nikah. Setelah itu gagal, pernikahan itu gagal karena digagalkan sama bapak tiri saya. Kenapa dia menggagalkan? Dia ngancam saya. Mas, nih, minum dong tehnya, kan aku udah bikin buat Mas. Kamu yang bikin? Serius? Iya dong. Cobain ya. Ya, manisan nggak? Kalah manis sama kamu sayang. Serius? Iya. Kiki, udah jam berapa sekarang? Apa sih, Pak? Kita akan pacaran saja. Pak sabar Pak, sabar. Nggak perlu. Kiki. Kiki, ini udah Bapak peringatkan. Pak. Bisa nggak sih nggak kayak gitu? Bapak, Apa? Bapak yang mengurusi kamu, membesarkan. Kamu juga kurang sekarang. Nggak perlu. Kiki, Iya nggak apa-apa. Apa sih? pergi kau. Sini kau. Ih, lepasin. Dengarkan baik-baik, Bapak mau ngomong sama kamu. Apa? Bapak nggak rela kalau kamu sampai menikah dengan laki-laki itu. Selamanya kau tetap jadi milik Bapak. Ingat itu. Aku nggak mau sama Papa. Kamu tetap milik Bapak selamanya. Enggak, udah. Oke. Jadi Akhirnya sampai sekarang Mbak Kiki belum menikah berarti? Saya sering mengalami kegagalan menikah, Pak. Terakhir untuk menikah, calon suami saya kasar. Bahkan sering membudaki saya. Suruh cari kerja, cari uang buat dia. Bahkan belum saya, menikah? itu belum menikah, Belum. masih. Bahkan saya dilecehkan sama dia. Mas boleh minta duit nggak? Ya duit kamu. Tahu kalau aku nggak punya duit. Kamu nggak usah pura-pura deh. Pasti kamu punya simpen duit kan? Kasih. Enggak, kan Mas juga tahu kalau aku belum ganti dia. Ya udah sini Mas lihat dulu. Ini apa nih? Banyak juga duit kamu ya. Jangan Mas, itu hasil kerja aku. Kamu udah pinter bohong ya sekarang ya sama aku ya? Mas, Hah? Mas itu buat aku makan Mas. Mas, Kan balikin kamu nggak? bisa cari lagi besok. Mas yang lepasin. Ini buat aku aja. Lepas nggak? Lepas nggak? Nah, nih buat kamu nih. Tega banget sih kamu Mas. saat ini bertubi-tubi. Iya, nih. iya. Itulah Mas Farid, Iya. betapa beruntungnya orang-orang yang tidak mengalami apa yang dirasakan oleh Mbak Kiki. Iya. Yang harusnya lebih bersyukur dan lebih punya empati. Semoga keluarga kita terjaga dari segala musibah yang dialami oleh Mbak Kiki. Tentu dengan kita harus banyak membaca istighfar Mbak Kiki. Mungkin ada pelajaran dan hikmah besar yang Allah ingin sampaikan kepada Mbak Kiki. Mbak Kiki ingin diciptakan menjadi orang-orang hebat, orang-orang besar, dengan peristiwa besar, tapi tetap
yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih penuh cinta dan kasih sayang. Jadi tidak boleh putus asa, tapi sekaligus tidak boleh pasrah begitu saja. Tidak boleh putus asa, maaf Farid, tapi tidak boleh pasrah. Betul. Tidak boleh putus asa, kita harus berharap kepada Allah ada solusi yang terbaik sebagai ganti dari kesulitan-kesulitan yang dialami sebelumnya. Dan kita tidak boleh pasrah begitu saja, hanya diam. Kita harus berikhtiar, salah satunya mungkin Mbak Kiki harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sholatnya ditambah, tahajudnya ditambah, kemudian duhanya ditambah. Tiap hari baca istighfar. Kalau kita lakukan itu Mbak Isti, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin banyak sekali ayat Qur'annya, banyak sekali hadisnya. Pertolongan itu akan begitu mudahnya datang kepada orang-orang yang rajin baca istighfar dan rajin mendekatkan diri kepada Allah. Ustaz, selain baca istighfar, ada amalan apa lagi yang harus Mbak Kiki lakukan dan juga pemirsa di rumah agar kita terhindar dari kejahatan ya Ustaz? Ya, jadi para pemirsa ANTV dimanapun berada, ada salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna yang kalau dibaca insya Allah akan menjaga dan menyelamatkan diri kita dari segala macam musibah dan bencana, terutama dari fitnahnya orang-orang jahat, yaitu Ya Hafidh, Ya Hafidh, Ya Hafidh, ihfadna. Artinya Ya Hafidh itu wahai engkau zat yang maha menjaga. Wahai engkau zat yang maha menjaga, jagalah kami. Nah, saat kita bilang Ya Hafidh, Ya Hafidh, ihfadna, jagalah kami ya Allah dari segala macam musibah, bencana, fitnah, dan kesulitan hidup. Insya Allah dengan memperbanyak membaca Ya Hafidh, Ya Hafidh, ihfazna, itu akan menjadi benteng bagi niat-niat jahat orang-orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Sekaligus perbanyak membaca surat Al-Mu'awwidhatain, ya, surat yang seringkali kita baca dalam kegiatan sholat kita maupun di luar sholat, surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Insya Allah dengan bacaan surat Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, tidak hanya kita akan dijauhkan oleh Allah dari godaan yang tidak nampak, dari jin, dari setan, tapi juga dari yang nampak, dari orang-orang yang iri, dengki, hasud, dan berbuat jahat. Nah itu dalam banyak tafsir disebutkan demikian. Itu Mbak Farid. Oke, Mbak Kiki, saya masih heran adalah kenapa Mbak Kiki tetap memberanikan diri tinggal sama ayah tiri yang sudah begitu jahatnya sama Mbak Kiki. Karena ibu saya nggak ada yang merawat, Mas. Iya, ngerti. Tapi sekarang yang dia bertanya adalah sekarang kan ibu sudah meninggal ya, mohon maaf ya. Kenapa Mbak Kiki nggak tetap pergi, kan ini ayah tiri ya Pak Ustadz? Iya. Sudah boleh nggak untuk Mbak Kiki pergi langsung dari rumah Sudah itu? seharusnya, karena Mbak Kiki ketika sudah terlepas dari ibunya yang meninggal dengan ayah tirinya, ini menjadi muhrim lagi. Jadi tidak lagi menjadi saudara. Iya. Karena ayah tiri ini kalau seandainya mau menikahi Mbak Kiki itu boleh secara Islam. Dulu tidak boleh ketika masih menikahi ibunya. Ketika ibunya meninggal boleh. Makanya ini namanya orang yang tidak boleh ketemu, tinggal satu rumah. Kalau ibunya sudah tidak ada. Kalaupun ibunya masih ada pun Mbak Kiki harus tetap menjaga diri terhadap ayah tiri, karena hukumnya berbeda dengan ketika Mbak Kiki berhadapan dengan ayah kandung yang bisa melihat Mbak Kiki apa adanya, tidak pakai jilbab pun tidak masalah, salaman pun tidak masalah. Tapi kalau ayah tiri tetap tidak boleh. Apalagi sekarang ibunya sudah tidak ada, sudah meninggal. Dan untuk lebih hati-hati, lebih ikhtiyat dengan masa lalu yang demikian, saya kira, saya tidak tahu apakah ayah tiri ini juga masih punya hak menempati rumah itu atau tidak. Ini karena harusnya kan untuk ahli waris ya. Ini rumah keluarganya Mbak Kiki atau rumahnya si ayah tiri? Rumah keluarga saya. Rumah keluarga apalagi nih Pak Ustadz. Punya berhak Mbak Kiki untuk mengusir justru? Sangat berhak untuk meminta kepada ayah tiri, sudah ini rumah keluarga, ibu sudah meninggal, karena secara hukum waris, ayah tiri ini tidak mendapatkan bagian selama masih ada anak.
Nah, secara hukum waris Islam, Iya. ini yang menjadi dasar kita sebagai orang Islam, itu Mbak Iki sudah bisa untuk mengambil alih harta warisan orang tuanya. Apalagi dari sisi perspektif muasaroh, hubungan antara seorang anak dan seorang ayah tiri yang ibunya sudah meninggal. Ini kan pasti akan muncul banyak potensi dosa, potensi kesalahan kalau masih tinggal bersama satu rumah. Maksudnya anak-anaknya tidak berdosa Ustaz kalau dia mengusir Kalau ayah ayah tiri tirinya, tidak apalagi perlakuannya seperti itu. Kalau perlakuan seperti itu malah tidak berdosa sama sekali. Karena ini bagian dari nahi mungkar. Kalau misalnya ayah tirinya tidak melakukan kesalahan, bahasanya bukan mengusir, dikomunikasikan. Dan seharusnya kalau ayah tirinya faham, ngerti, Dengan sendirinya dia. dengan sendirinya Dia mundur. untuk menjaga diri keluarga, menjaga diri anak-anaknya, dan menjaga martabat dari dirinya sendiri, dia mungkin, oke, istri saya sudah meninggal, saya tak izin ya, tanpa harus diusir. Tapi kalau kebetulan baik, mungkin ini bisa menjadi diskresi, menjadi pengecualian. Oh, enggak apa-apa, ini ayah tiri saya baik, bolehlah untuk bersama-sama kami tetap tinggal, kan ayah tiri tidak menikah lagi. Yang penting kita bersama-sama mengelola keluarga ini secara baik, sakinah mawaddah warahmah. Itu yang terjadi seharusnya, Mas Farid. Iya.